Memang nggak ada, dia nggak nongol. Tapi pas maghrib kan biasa dia pulang ngaji ke rumah mertua tuh, aneh jemput. Nah, aneh sholat maghrib, kayak ada yang masuk tuh. Nah kebetulan anak kita mainan handphone. Oke. Ya kan, di video gitu main handphone, tertangkap lah. Makanya sampai sholat kita kagak khusyuk tuh. Iya. Ada gitu, cuman walau alam deh. Kelar sholat nih, aneh lihat, oh stop, sampai kita nyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekarang gue udah bersama narasumber kembali, di mana narasumber ini akan menceritakan pengalaman mistisnya. Oke, gue kenalan dulu mungkin ya. Oke, dengan siapa nih Bang? Arif. Oke, Bang Arif. Nah, Bang Arif ini kebetulan tinggal di daerah Bekasi dan gue sowan nih, silaturahmi lah ke sini gitu. Apa kabar Bang Arif sebelumnya nih? Alhamdulillah. Ya. Sibuk apa Bang sehari-hari? Ya biasa kita mainan barang antik. Barang antik. Biasa jual beli gitu Bang? Jual beli ya. Jual beli atau ada tempat atau emang online atau memang cuman Di jembatan hitam ya. Orang oh banyak kenal jembatan pasar hitam. Pasar hitam. Nah, buat teman-teman Jatinegara. kalau misalkan main ke Jatinegara tepat dari pasar hitam pasti bakal ketemu Bang Arif. Pokoknya langsung sapa aja Bang Arif gitu. Oke Bang Arif, pada kesempatan kali ini Bang Arif mau cerita tentang apa nih ceritanya? Pengalaman waktu pernah dulu ngontrak ya. Ngontrak ya. Zaman masih Tahun berapa tuh Bang kalau boleh tahu sedikit aja? di tahun-tahun 2000-an tuh. 2000-an ya. Iya. Oke, stop dulu nih Bang, Iya, biar gua kasih tahu ke teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan ini Bang Arif akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat tinggal di suatu rumah tahun 2000-an nih. Ada apa sih sebenarnya? Tapi sebelum kita masuk ke videonya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com bisa memberikan konten baik-baik buat teman-teman di rumah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung kita dengerin aja cerita dari Bang Arif. Anak putu temestana marangu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih ketekan kuasa sebab ono sing duwe cilaka manusia iku bakal Oke teman-teman, sekarang kita langsung dengerin aja kali ya cerita dari Bang Arif. Ada apa sih sebenarnya tentang pengalamannya? Terus kalian jangan kemana-mana, langsung kita dengerin aja cerita dari Bang Arif. Oke Bang, gimana tuh Bang ceritanya? Dulu waktu masih anak satu tuh ya, kita kan tadi kan sempat tinggal di rumah mertua tuh. Anak satu nggak enak lah, kita cari kontrakan ya kan. Oke. Nah, cuma berhubung keuangan kita carilah yang paling murah kan begitu kan. Iya benar-benar. Nah kebetulan memang ada nih, memang jauh sih, perbedaannya jauh, memang agak seharusnya kita harus agak teliti juga sih. Akhirnya kita ambil tuh Di daerah mana tuh Bang? daerah jembatan hitam Ciplak tuh, Ciplak lama. Dekat Nah, rumah mertua sebelumnya di Cipinang Bali. Cipinang. Oke, lanjut Bang. Nah kita hari pertama kedua itu emang agak aman sih pertama gitu kan, belum terasa ini. Nggak taunya 2 mingguan kemudian tuh kalau nggak salah ingat saya tuh, mulai tuh anak sering nangis ya kan. Anak satu tuh ya? Satu beranak pertama masih bayi kan, Masih bayi. nangis apa ya kan gitu kan. Nah suatu pas malam tuh kebetulan tuh suatu kayak kita lihat tuh ruangan kayak terbelah dua ya, walau alam tuh kan, kayak alam nyata malam kita nggak tahu deh, alam mungkin alam disebut alam gaib atau gimana ya. Situ ada tuh kayak ayunan-ayunan saya lihat. Saya bilang kalau saya ngimpi tapi saya lagi kondisi sadar kan. Toto tuh kayak lari masuk ke anak saya tuh.
Bas, langsung kejor, jurit. Nggak mau berhenti tuh. Jurit, tapi nggak ada air matanya. Nangis tuh gitu. Ada apa nih suasana kok begini kan? Wah nggak taunya itu kayak nggak suka sama kita gitu kan. Wah, udah tuh nggak lama saya suruh tuh istri ambil wudhu, cobain deh gimana. Alhamdulillah tuh aman ya kan. Itu hari pertama kalinya tuh. Pertama kali kejadiannya. Nah selang hari 2 ketiga kalau itu saya di kerjaan tuh masuk malam. Kebetulan temen lagi cerita masalahnya, saya cerita ada. Saya cerita kejadian waktu yang kemarin saya alami itu kan begini. Nggak taunya spontan tuh. Saya kayak ngelihat ke rumah saya tuh. Kayak tembus, saya juga nggak tahu kan, orang kita nggak pernah belajar apa-apa. Nah temen tiba-tiba gugup, nunjuk-nunjuk sebelah saya tuh. Prep. Saya nengok, spontan saya langsung bilang, astagfirullahaladzim. Tapi nggak lama hilang. Saya lihat sosok perempuan gitu kan. Apaan ya kan? Udah tuh besoknya pas kebetulan saya libur kan. Libur malamnya itulah kejadian tuh makan itu. Begitu lagi. Bener-bener tuh kejadian saya lihat dua alam begitu. Nah itu nggak bisa tuh dini tuh. Anak saya kejar terus nangis. Terus sampai akhirnya saya ungsiin tuh. Saya bawa tuh malam-malam itu sama istri ke rumah mertua. Saya balik lagi ke situ. Saya balik lagi, saya tantangin tuh. Pikiran saya udah koslet mungkin ya. Memang ada bisikan, ada di atas tuh, belakang kamar mandi plafon. Coba, kayak ada bisikin bilang situ ke atas. Saya mau coba kan, mau ke atas. Tapi tiba-tiba nyali kita agak ciut tuh kan. Ada pikiran, nah kalau dia nongol, kita keder kan. Nggak jadi tuh saya mau naik, saya turun lagi. Akhirnya udah saya keluar. Saya tinggalin kunci, saya ngobrol lah kan sama gini-gini. Cuma karena pertimbangan anak kita masih bayi kan, akhirnya udah kita pindah rumah lagi gitu. Jadi nggak lama kita tempatin di situ. Jadi pas karena udah keputusan itu akhirnya kita cari rumah lagi tuh. Karena kita bukan apa-apa, kita mikir anak kan begitu be. Emang nggak gampang sih, tapi alhamdulillah tuh mas sementara tuh hampir semingguan lah kurang lebih tuh baru dapat lagi. Nggak jauh memang dari situ mas, lain beda RW kan gitu bebe kan. Tapi nggak apa lah kan tempatnya mungkin beda. Nggak jauh dari situ lah bang. Nggak jauh, beda RW doang. Oke. Udah pindah situ, nggak tahu kejadian lagi be. Itu tadi kita nanyakan kalau Ariman kan tiap hari Kamis tuh ngaji tuh. Iya. Habis Johor jalan tuh di Condet. Oke. Nah itu anak saya tidur nih, ya kan? Tidur. Tahu-tahu Harimani balik nih. Harim bini gitu, kita pulang. Pakai gamis yang sama. Oke. Buka baju, apa duduk di kasur. Sempet saya mau pegang nih. Saya mau pegang. Wah, sampai istri bang, astagfirullah. Ini bukan Harimani, kan gitu kan? Cuman dalam hati kecil gue mau kabur, anak gue masih tidur, ya kan? Gue ambil rokok, gue ngerokok, iseng nggak iseng deh tuh. Iya. Iseng nggak iseng, gue ngerokok aja. Lama-lama dia jalan hilang. Itu kejadian 3 minggu. Anak cerita Harimani mah sangkanya kita bohong aja kan. Nah pas mau ke 4 minggunya, emang nggak ada dia nggak nongol. Tapi pas maghrib kan biasa dia pulang ngaji ke rumah mertua tuh, aneh jemput. Nah aneh sholat maghrib, kayak ada yang masuk tuh. Nah kebetulan anak kita mainan handphone. Oke. Ya kan? Di video gitu main handphone, tertangkap lah. Makanya sampai sholat kita kagak kusuk tuh. Iya. Ada gitu, cuman lah walau alam deh. Iya. Kelar sholat nih, aneh lihat, stop sampai kita nyebut. Itu muka sama semuanya kayak Harimani, setengah badannya masuk ke ubin, ke atas. Akhirnya udahlah kita matiin, kita lanjutin biasa Yasin kan. Iya. Saya baca Yasin dulu, saya jemput Harimani. Nah, tunjukin tuh yang aneh ceritain, baru pada percaya. Oke. Nah, pada inilah udah kita ke kiai, kok ini gitu. Aneh bilang jangan, nggak usah, urusan Allah ini, gitu bilang. Udah aneh hapus. Nah, selang berikutnya, seminggu berikutnya, saya ngimpi tuh, datang dua-duanya. Harimani sama dia sama persis. Minta dinikahin nih, Be. Gue keder kan, nah gue tau nih, beda alam ya teh, Ane bilang. Anda nggak terima itu.
cepet bangun. Lanjutnya bukan nyampe 1 minggu tuh, 2-3 harian deh, mimpi lagi. Datang lagi, minta dinikahin lagi. Aneh terima. Nah itu mana keder deh kalau begitu kadang. Bener nikah apa enggak, soalnya Aneh bilang terima itu. Ya paling cuman segitu aja tuh. Aneh nggak ada lanjutan lagi. Jadi pas udah begitu, udah Aneh nggak ada kejadian lagi. Iya. Nggak pernah didatengin sosok-sosok itu lagi berarti Bang ya? Iya, makanya Aneh bilang apa ya? Nyambung dari kontrakan pertama terus itu. Aneh juga bingung. Ya udah nih. Oke, teman-teman, paling gitu pengalaman dari Bang Arif tentang pengalamannya ngontrak yang pindah-pindah ternyata diganggu atau bisa dibilang ada penghuni lain gitu Bang ya. Iya. Oke, paling ada yang gue tanya nih Bang tentang pengalaman lu waktu di kontrakan pertama dan kontrakan kedua. Yang pertama Bang, waktu lu pindah dari rumah orang tua istri lu sampai akhirnya lu memutuskan ke kontrakan yang pertama, memang bisa digambarin nggak sih Bang kontrakannya kayak gimana, atau memang sebenarnya biasa aja atau gimana Bang? Atau Kalau kontrakan justru yang pertama dia agak baru, kelihatan baru. oke. Nah, nggak tahu cross check sebelum saya nempatin itu anak yang punya kontrakan tuh mati beranak di situ, cuman nggak ada yang bicara. Iya, makanya ya mau gimana udah kejadian. Jadi memang seminggu ya, sebulan Bang? Nggak sampai Nggak tuh. sampai. Berarti setelah itu langsung lu ngontrak di situ. Nyari lagi ya. Oke. Nah, bisa digambarin nggak sih Bang waktu lu ngelihat dunia nyata dan dunia gaib? Dunia gaib yang seperti apa sih Bang? Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman itu? Kalau buat diceritain mungkin sulit ya. Iya, digambarin aja Kalau Bang. mungkin digambarin ya begitu, jadi kayak ya mungkin kalau dibilang alam mungkin gimana ya? Kayak model lukisan deh. Iya, iya. Yang kebetulan Aneh emang suka lukis juga Oke, nih. siap. Itu surrealis alirannya. Jadi ada alam mimpi, ada alam kayak begitu. Berarti ada orang-orangnya juga tuh Bang di dalamnya. Kebetulan waktu Aneh lihat tuh nggak ada, cuman kayak ayunan-ayunan aja. Oh, kayak pemandangan aja tuh. Iya. Oke. Itu di dalam rumah Bang lu Dalam lihat. rumah jadi kayak belah dua. Makanya saya bilang saya mimpi tapi sadar. Sadar. Oke. Nah, kan tadi sempat lu cerita tuh Bang. Gue cerita tuh Mbak ke temen gue di kantor. Nah, gue ceritain tentang pengalaman gue. Itu temen abang kan gugup tuh. Iya. Abang tanya nggak Bang? Dia lihat apa? Iya. Gugupnya nah, kenapa? bukan saya tanya, kan saya nengok, saya lihat juga. Oke, yang tadi Langsung sosok saya itu ya. istighfar, langsung astagfirullahaladzim. Orang teman kita langsung pucet tuh. Berarti temen abang lihat sama nih ya? Lihat yang sama dengan abang lihat? Oke. Iya, kayak orang gelagapan. Itu sosoknya gimana Bang? Kalau boleh tahu Bang, dikit aja. Ya gimana ya? Ya bentuknya emang perempuan sih memang. Ya kalau kita terlalu ini, keder juga kita buat ingatnya aja mungkin ya emang serem sih. Betul. Iya, orang kita nyampe istighfar. Tahu-tahu sosoknya muncul aja Iya, gitu emang Bang. nggak Ya? lama, Be. Kita istighfar langsung hilang tuh. Nah, sekarang kita ke kontrakan kedua tuh Bang. Waktu itu kan lu cerita tuh Bang, kalau misalkan kontrakan itu memang nggak jauh dari kontrakan gue yang pertama tuh Mbak gitu kan. Iya, bareng ngopi Be. Iya, aman Bang. Nah, kalau misalkan di kontrakan kedua itu memang lebih jadul atau memang sama aja Nah, tuh Bang? justru lebih jadul. Malah yang punya Ustadz. Oke, yang punya malah Ustadz yang kedua. Yang punya. Bapaknya Haji terkenal di daerah Cipinang Bali, kenal tuh Haji Taufik, almarhum udah. Berarti lebih bagus sebenarnya Bang ya? Justru lebih jadul. Lebih jadul. Berarti jadul. bagusan yang pertama. Yang pertama. Oke. Nah, Cuma lebih besar gitu. kan Harim Bang Arif ini sempet nggak percaya tuh ya kan? Iya. Emang bener apa enggak sih akhirnya ditunjukin satu foto yang dimana foto itu ternyata setengah badan masuk ubin, setengah badan, tapi itu mukanya mirip. istri. Orang aneh liatin, mertua kita yang lihat dulu belum almarhum ya. Ipar-ipar yang lihat semua. Setengah badan masuk ubin tuh Bang. Iya. Dengan Nyampe dibilang kata Harim nih, saingan gua kok yang kagak kelihatan nih kata dia. Itu gimana emang kita? itu lagi pakai mukena atau memang pakai baju? Nggak pakai baju hitam tapi.
Oh, bajunya hitam. Tapi gamis panjang gitu, Bang. Iya, itu nggak tahu dia setengah badan. Yang pokoknya perut ke bawah nggak gamis ada. itu waktu pas pertama hari mandi ngaji itu. Oke. Pas kalau kena kamera itu, jangan juga nggak tahu kata dia orang bilang banyak kan susah makhluk-makhluk itu kan. Tapi itu ya kalau alam tahu anak kita kok pas Kepotret Iya. kebetulan. Oke, akhirnya istri Bang Arif percaya tuh kalau misalnya memang apa yang diselain Bang Arif selama ini emang ada gitu loh. Iya. Bisa ngepas gue juga keder itu gue bilang. Kalau kita nggak pernah apa lah ilmu apa menguji apa nggak pernah. Nah, kalau misalkan dari komunikasinya Bang waktu di mimpi itu kan Bang Arif pertamanya nggak mau tuh. Iya. Terus akhirnya kita bisa ngeh juga bahwa dia bukan makhluk kayak kita, beda gitu loh. Abang Sampai udah situ yakin orang- itu Iya, beda gitu ya. Beda. Apa yang bisa Bang Arif bilang, yaudah deh gue mau, itu kenapa Bang? Nah itu juga secara refleks itu tetap kok bisa kita bilang mau, kita bingung. Oke. Namanya di alam mimpi sih ya. Memang mimpi ya, bukan Itu faktanya nyata ya. Iya. Itu bingung juga makanya. Tapi semenjak itu dia nggak ada lagi tuh Bang, Nggak. nggak muncul-muncul lagi. Nggak. Itu Bang Arif selama tiga minggu ya? 3 minggu. 3 minggu bolak-balik. Itu percis banget Bang. Persis banget orang di kameranya binian yang baru percaya. Oke, istri Abang kok disamain sama makhluk kayak gini gitu ya? Iya. Kalau makanya percaya nggak percaya, tapi emang kenyataan. Nyata Itu doang. Oke. Emang sulit kok dia terima akal sehat sih, sulit. Ya kita juga bingung maksudnya apa kita juga nggak tahu. Padahal sebelumnya Bang Arif pinginnya nggak ada apa-apa tuh di kontrakan kedua ya. Kita kan bukan apa punya anak kecil kan. Bener. Kita kan keder juga, sian. Berarti malah di kontrakan kedua ini malah Bang Arif menemukan sosok Jadi yang lain lagi. mirip istri Bang Arif. Kalau Oke. kenyataan sih mungkin dia punya lebih dari satu enak kali ya. gue bingung. Gue deketin. Karena goib ya kan? Kalaupun dia bener pun gue deketin juga ngeri. Bener. Nih Bang, pertanyaan terakhir dari gue nih Bang. Waktu ngontrakan di kontrakan pertama, itu harganya mahal atau murah tuh Bang? Murah. Karena kan banyak banget kontrakan yang sekitar murah itu ternyata. lebih jelek aja. Bedanya sampai 200.000. Itu dia mungkin karena mungkin sekitar tahu, nah kita nggak tahu. Ya sebenarnya kalau mungkin kita dulu udah deket sama Allah kali sih Iya. sama agama gitu, mungkin kejadian itu nggak mungkin nggak. Oke, siap. Mungkin karena dulu kita akuin emang dulu kita jauh, jadi dibilang jahiliyah lah kan gitu. Dan akhirnya kontrakan murah ternyata nggak semurah Nah, harganya, ternyata perlu ada. juga kita cross check dulu kalau Bener. tempat sekitar perlu juga. Oke Bang Arif, dari pengalaman Bang Arif ini kan sebenarnya hal yang di luar nalar nih Bang. Dari kontrakan pertama, dari kontrakan kedua. Nah kalau misalkan dari kontrakan pertama dan kontrakan kedua ini kan bisa kita ambil pelajaran nih buat teman-teman di rumah ya. Tentang kita cara milih kontrakan atau bagaimana. Nah kalau dari Bang Arif sendiri, ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman di rumah tentang pengalaman ini Bang? Wah, kalau pesan saya sih ya, Iya. mungkin waktu itu saya masih jauh dari agama. Mungkin dari Allah saya jauh. Ya, jadi gampang. Ya alhamdulillah saya ketemu guru-guru ngaji, Abaib. Banyak kita dikasih masukan. Oke. Intinya setiap kita mau nempatin rumah, sholat 2 rakaat. Tuh pesennya tuh. Iya. Makanya itu pas sekarang aneh jalanin tuh. Sholat 2 rakaat niatin, siapa yang tinggal di sini tuh ahli ibadah gitu. Oke. Walaupun mau kaos pun yang ahli ibadah. Oke. Nah, jangan bikin juga kita rumah kita jangan sampai kayak kuburan. Gimana tuh Bang maksud itu? Iya, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang apa, sepi. Coba, jadi kita terangin, jangan sampai gelap ke kuburan, kita terangin. Kalau kita ngaji apa ya. Alhamdulillah Bang Be. Sampai sekarang alhamdulillah. Pas kita ikutin apa kata guru. Nggak ketemu kejadian-kejadian seperti itu lagi lah ya. Iya. Ya karena mungkin dulu gersang kali kita ya. Dan bisa jadi itu salah Teguran satu juga, iya. teguran, ingatan buat Bang Iya, Arif biar lebih iya. ibadahnya dalam Hikmahnya lagi. jadi kita bisa lebih dekat, jadi gitu loh. Oke, siap. Ibadah kita jadi lebih benar. Oke. Nah, paling gitu teman-teman, cerita dari Bang Arif, pengalamannya tentang pengalaman di mana ada kontrakan yang sebenarnya di luar nalar banget ya Bang ya. Ya, iya memang. Orang ada yang lu ngalamin faktanya ini dunia nyata, ini dunia gaib ya kan. Iya kalau secara akal sehat saya sendiri juga bingung, ini bener nggak, ngimpi nggak, kan gitu.
Sampai endingnya hampir. Saya yang ngalamin aja masih sebenarnya nyata nggak nyata, tapi emang kenyataan. Siapa sih mau begitu? Benar. Oke teman-teman, paling gitu aja cerita pengalaman dari Bang Arif, dengan pengalaman yang benar-benar di luar nalar banget sih. Gua pun kalau misalkan jadi Bang Arif benar-benar langsung pindah seperti Bang Arif gitu. Nah paling gitu aja teman-teman cerita dari ngobrol.com kali ini. Semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya, bisa ambil pelajarannya tentang pengalaman Bang Arif ini. Sebelumnya makasih banyak Bang Arif Sama-sama. udah cerita di ngobrol.com. Sehat selalu, sukses terus. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian ke Pasar Item ada Bang Arif, langsung tanya-tanya aja. Ada apa sih barang yang dijual kayak gitu. Dan Bang Arif nih suka ngelukis juga teman-teman. Jadi siapa tahu kalian punya request lukisan atau apa, Bang Arif bisa bantu gitu. Paling gue tutup aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.